Oke, bicara tentang analisis sistem, bahasan kita hari ini tentang analisis sistem. Pertama, kita bahas dulu tentang definisi dari analisis sistem itu sendiri. Analisis sistem atau sistem analisis adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Atau secara lebih mudahnya bisa dikatakan bahwasanya analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting karena kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Jadi tugas analisis sistem dalam tahap ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Langkah-langkah dalam analisis sistem ada 4. Yang pertama, identify atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Kita bahas satu persatu. Bahasan pertama tentang identify atau mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis sistem. Masalah atau problem dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan sasaran dari sistem tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah, pada tahap analisis sistem, langkah pertama yang harus dilakukan oleh analis sistem adalah mengidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terjadi. Tugas-tugas yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi apa penyebab masalahnya. Kemudian mengidentifikasi titik keputusannya. Dan terakhir, ketiganya, identifikasi personil kuncinya siapa saja. Jadi yang pertama, penyebab masalahnya apa, titik keputusannya bagaimana, personil kuncinya siapa. 3 itu yang harus kita jalankan ketika mengidentifikasi masalah. Kemudian kita juga mengidentifikasi penyebab masalah. Seringkali organisasi menyadari masalah yang terjadi setelah sesuatu berjalan dengan tidak benar atau tidak semestinya. Permasalahan tidak akan muncul dengan sendirinya dan mestinya ada sesuatu penyebab yang menimbulkannya. Sebagai ilustrasi, kita mempunyai sebuah mobil yang jalannya tersendat-sendat. Keadaan ini merupakan suatu masalah. Untuk mengatasi masalah ini, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu apa penyebab yang mengakibatkan mobil tersebut jalannya tersendat-sendat. Kalau analisis sistem tidak dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah, maka proses analisis sistem tidak akan berjalan dengan semestinya, yaitu tidak akan efisien dan efektif. Kalau kita akan berusaha memperbaiki kerusakan mobil tersebut, tetapi tidak dapat mengidentifikasi terlebih dahulu penyebab masalahnya, maka proses perbaikan mobil tersebut tidak akan berjalan dengan efisien dan efektif. Apakah kita akan membongkar mobil tersebut dengan melepas semua komponennya untuk menemukan mengapa mobil tersebut berjalan tersendat-sendat? Tentunya ini merupakan pekerjaan analis yang tidak benar. Untuk kasus mobil ini dapat diidentifikasi bahwa penyebab masalahnya adalah karena proses pembakaran yang tidak sempurna, sehingga mengakibatkan jalannya mobil tersendat-sendat. Dengan dapat mengidentifikasi penyebab masalah ini, maka kita dapat mulai menganalisis dari tempat dilakukannya proses pembakaran, tanpa harus membongkar semua komponen yang tidak menyebabkan terjadinya masalah. Jadi, untuk mengidentifikasi masalah, kita harus ngerti dulu nih, akar masalahnya di mana. Gitu. Jadi kita harus benar-benar paham bahwasanya yang kita lakukan itu harus sesuai.
Mengapa jalannya mobil tersendat-sendat? Jawabannya adalah disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Mengapa biaya persediaan meningkat? Demikian juga ketika ada pertanyaan ini, mengapa biaya persediaan meningkat? Kita harus cari jawabannya, mengapa persediaan meningkat. Dari subjek masalah ini dapat diidentifikasi penyebab terjadi masalah biaya persediaan meningkat karena pertama, persediaan di gudang terlalu banyak atau overstock dan pembelian barang tidak ekonomis. Kita lihat dulu, ini contoh ya, contoh 2. Ada 2 contoh. Jadi kalau kita masalahkan kayak mobil, kita harus paham dulu kenapa dia tersendat-sendat. Dan itu harus jelas. Ketika sudah jelas masalahnya apa dan kita tahu masalahnya di mana, jadi gampang ketika kita menentukan. Nah, solusinya juga jadi jelas bagi kita. Baru kita ambil yang kedua, identifikasi titik keputusan. Bagaimana titik keputusannya? Nanti yang ketiga kan baru siapa personil kuncinya. Setelah penyebab terjadi masalah dapat diidentifikasi, selanjutnya juga harus diidentifikasi titik keputusan penyebab masalah tersebut. Pada kasus mobil yang mempunyai masalah jalannya tersendat-sendat dan telah dapat diidentifikasi penyebab terjadi masalah ini adalah pembakaran yang kurang sempurna. Maka selanjutnya perlu diidentifikasi lebih lanjut titik keputusan yang menyebabkan pembakaran menjadi tidak sempurna. Titik keputusan menunjukkan satu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Ahli mesin mobil yang berpengalaman dapat mengidentifikasikan titik keputusan dari pembakaran yang kurang sempurna adalah terletak di proses pengapian busi, kerja dari platina atau injeksi bensin di karburator. Dengan demikian, ahli mesin mobil yang berpengalaman tidak akan membongkar semua komponen dari mesin mobil itu, tapi cukup memeriksa titik keputusan mana saja yang perlu dibongkar. Dengan demikian juga analisis sistem apabila telah dapat mengidentifikasi terlebih dahulu titik-titik keputusan penyebab masalah, maka dapat memulai penelitiannya di titik-titik keputusan tersebut. Jadi ini tahap penting ya ketika kita harus identifikasi masalah. Salah identifikasi, salah keputusan. Jangan sampai niat awal cuma mau ganti oli, tapi ternyata jadi turun mesin kira-kira gitu. Karena salah identifikasi si sistemnya, si bengkelnya misalnya. Seperti itu. Kita lanjut sebagai dasar titik identifikasi titik-titik keputusan ini dapat digunakan dokumen sistem bagan alir, formulir, atau paperwork flowchart atau POM flowchart. Bila dokumentasi ini dimiliki oleh perusahaan, secara analogi, ahli mesin mobil dapat menggunakan buku manual pedoman mesin mobil bersangkutan untuk mengidentifikasi titik-titik keputusan penyebab masalah pembakaran yang kurang sempurna. Contoh bagian alir formulir untuk prosedur penjualan adalah sebagai berikut. Jadi ini langganan, kemudian ini order penjualannya, kreditnya, billingnya, gudangnya, hingga sampai kepada pengirimannya. Ya, ini langkah-langkah yang harus dijalankan. Kita bahas sedikit, ini rada kurang jelas saya bikinnya. Ya, bacanya juga susah, kita baca di dalam untuk penjelasan langsung. Penyebab masalah adalah pelayanan yang kurang baik kepada pelanggan. Boleh dibilang ini yang langsung berkaitan dengan pelanggan, orangnya judes misalnya. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya sebab masalah ini adalah pertama, kemungkinan dari penanganan order langganan di bagian order penjualan. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan kurang baik bila waktu penanganan order penjualan lama. Penanganan order penjualan merupakan proses pertama kali menerima order dari langganan. Kemudian proses pembuatan order penjualan. Di bagian order penjualan, titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila proses pembuatan order penjualan juga lama. Proses pembuatan order penjualan adalah proses membuat dokumen tertulis dari order langganan yang telah diterima dengan tembusan-tembusan. Jadi banyak tembusan yang bisa dilakukan. Misalnya tembusan untuk membuat faktur, tembusan
untuk catatan akuntansi, baik jurnal maupun register kopi, tembusan untuk meminta barang dari gudang, stok request kopi, tembusan untuk membuat slip pengepakan, tembusan otorisasi kredit, tembusan pemberitahuan kepada langganan bahwa order telah diterima. Yang C, proses evaluasi kredit ada di bagian kredit. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan kurang baik bila proses evaluasi kredit lama dan berbelit-belit. C di sini ya, bagian kredit. A-nya langganan, B order penjualan, C kredit, D-nya billing, kemudian E-nya gudang, F-nya pengiriman. Kita bahas baru sampai di C. Lanjut ke bagian D, bagian proses pengambilan barang di bagian gudang. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila proses pengambilan barangnya lama. Berikutnya, E, proses pembuatan dokumen pengiriman atau packing slip dan laporan pengiriman shipping notice di bagian pengiriman. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada pelanggan kurang baik bila proses pembuatan dokumen dan laporan pengirimannya lama. Proses pengirimannya sendiri juga harus cepat sampai barang diterima oleh langganan. Tetapi proses ini tidak termasuk dalam ruang lingkup sistem pengendalian penjualan dan pemasaran. Masuk dalam sistem distribusi. F, proses membuat faktur di bagian billing. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan pelayanan kepada langganan kurang baik bila proses membuat fakturnya lama. 2. Penyebab masalah barang yang dikirim sering tidak sesuai. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya sebab masalah ini adalah yang pertama, kebenaran data di faktur di bagian billing. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang tercantum di faktur bila faktur salah. B. Kelengkapan faktur yang didukung dengan laporan pengiriman di bagian billing. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dikirim bila bagian billing tidak menerima laporan pengiriman. Penyebab masalah otorisasi pemberian kredit yang kurang benar. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya sebab masalah ini adalah dukungan informasi untuk pembagian kredit di bagian kredit. Keempat, penyebab masalah adalah kurang tersedianya laporan yang berkualitas. Titik keputusan yang mengakibatkan terjadinya masalah ini adalah proses pembuatan laporan di bagian akuntansi. Titik keputusan ini dapat mengakibatkan laporan tidak tepat waktunya bila proses pembuatan laporan lama, laporan tidak tepat nilainya bila pengendalian output tidak ada atau lemah. Baru yang ketiga atau yang ke C, mengidentifikasi personil kunci. Siapa saja sih personilnya? Setelah titik keputusan penyebab masalah dapat diidentifikasi beserta lokasi terjadinya, maka selanjutnya yang perlu diidentifikasi adalah personil kunci, baik yang langsung maupun yang tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya masalah tersebut. Identifikasi personil kunci ini dapat dilakukan dengan mengacu pada bagan alir dokumen yang ada di perusahaan, serta dokumen deskripsi jabatan atau job description. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu tentang understand atau memahami. Memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah kedua dari sistem analis adalah memahami kerja dari sistem yang ada. Langkah ini dapat dilakukan dengan mempelajari secara terinci bagaimana sistem yang ada beroperasi. Untuk mempelajari sistem operasi dari sistem ini, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian. Bila di tahap perencanaan, sistem juga pernah dilakukan penelitian untuk memperoleh data. Penelitian ini sifatnya adalah penelitian pendahuluan atau preliminary survey. Sedang pada tahap analisis sistem, penelitian yang dilakukan adalah penelitian terinci atau detailed survey. Analis sistem perlu mempelajari apa dan bagaimana operasi dari sistem yang ada sebelum mencoba untuk menganalisis permasalahan-permasalahan, kelemahan-kelemahan dan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk dapat memberikan rekomendasi pemecahannya, serta data perlu dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data yang ada, yaitu wawancara, observasi, daftar pertanyaan, dan pengambilan sampel.
Langkah kedua dari tahap analisis sistem dapat terdiri dari beberapa tugas yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut. A. Menentukan jenis penelitian. B. Merencanakan jadwal penelitian. Mengatur jadwal wawancara, jadwal observasi, jadwal pengambilan sampel. C. Membuat penugasan penelitian. D. Membuat agenda wawancara. Dan yang E. Mengumpulkan hasil penelitian. Kita bahas satu persatu. Yang A. Menentukan jenis penelitian. Sebelum penelitian dilakukan, sebaiknya ditentukan terlebih dahulu jenis dari penelitian. Masing-masing titik keputusan yang akan diteliti. Jenis penelitian, wawancara, observasi, daftar pertanyaan, pengambilan sampel, tergantung dari jenis data yang ingin diperoleh. Jenis data yang ingin diperoleh dapat berupa data tentang operasi sistem, data tentang perlengkapan sistem, pengendalian sistem, atau input dan output yang digunakan oleh sistem. Penelitian yang menggunakan teknik wawancara dan observasi tepat digunakan untuk lokasi data yang menyebar dan mahal bila harus dikunjungi satu persatu. Penelitian yang menggunakan teknik pengambilan sampel lebih tepat digunakan untuk pengumpulan input atau output sistem yang mempunyai jumlah banyak. Judul sebaiknya yang menarik minat peneliti. Menarik dan dapat membangkitkan minat si peneliti merupakan sesuatu yang dapat mendorong dan memang membangkitkan semangat kerja dalam setiap langkah penelitian. 2. Judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Mampu di sini maksudnya dapat melakukan penelitian dan cukup waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian dengan didukung oleh dana yang diperhitungkan untuk biaya penyelesaian penelitian dengan judul yang dipilih. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Peneliti sudah bersusah payah, hendaknya hasilnya berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan judul yang dipilih ada manfaatnya. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Data di sini dimaksudkan pula data sekunder dari kepustakaan yang ada untuk memperoleh teori dan konsep-konsep yang kelak digunakan untuk menyusun hipotesa penelitian. 5. Hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. Jika terdapat dua judul yang sama, orang sering mengatakan salah satunya tiruan atau plagiat. Cek, jika sudah ada judul yang sama, ubah, ganti, sesuaikan. Karena kalau dia sudah keluar, sudah terbit, sudah muncul jurnalnya, kita baru ngasih judul, berarti kita yang kurang. Perbaiki. Yang kedua, merencanakan jadwal penelitian. Penelitian akan dilakukan di tiap-tiap lokasi, titik keputusan yang akan diteliti. Penelitian juga biasanya akan dilakukan oleh beberapa peneliti dan memakan waktu yang cukup lama, harian, mingguan, bahkan bulanan. Supaya penelitian dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka jadwal dari penelitian harus direncanakan terlebih dahulu, yang meliputi di mana penelitian akan dilakukan. Apa dan siapa yang akan diteliti, siapa yang akan meneliti, kapan penelitian dilakukan. Dari jadwal penelitian yang telah dibuat, berikutnya dapat dikelompokkan ke dalam jenis penelitian masing-masing. Untuk wawancara, selanjutnya jadwal wawancara dapat diatur. Terdiri dari tanggal wawancara akan dilakukan, jam wawancara untuk tiap-tiap harinya, yang melakukan wawancara siapa, yang diwawancarai bagian siapa. Lokasi letak wawancara, topik dari wawancara. Sama halnya dengan wawancara yang telah diatur jadwalnya tersendiri, observasi yang akan dilakukan juga sebaiknya dibuat jadwal tersendiri. Demikian juga dengan jadwal pengambilan sampel, sebaiknya juga diatur tersendiri. Berikut contoh kegiatan untuk penelitian. Misalnya, kegiatan observasi akan dikerjakan pada 2 pekan pertama, pekan 1 dan 2 pada bulan September. Demikian juga wawancara. Penyusunan proposalnya di 2 dan 3, analisis sistemnya 3 pekan, di pekan keempat bulan September 1, 2, 3 Oktober. Perancangan sistem 1 bulan dari pekan kedua di Oktober sampai dengan pekan pertama di November. Pembuatan programnya setelah perancangannya berjalan 2 pekan, dia baru mulai tuh pembuatan programnya. Jadi berbarengan.
di pekan keempat sampai dengan akhir November. Ada 5 pekan. Uji programnya di awal Desember. Nggak bisa bareng-bareng ya, tapi memang selesai baru diuji. Implementasi programnya di ketika nguji belum selesai, sudah mulai diimplementasikan di pekan kedua dan ketiga. Penyusunan laporan bisa dimulai dari akhir September hingga selesai itu Desember. Studi kepustakaannya sendiri sepanjang 4 bulan tadi. Ini contoh penelitian yang memakan waktu 4 bulan. Harus ada rancangan-rancangan seperti ini. Jadwal wawancara, tanggal berapa, jam berapa, pewawancaranya siapa, yang diwawancari siapa, lokasinya, topik wawancaranya, ini alat kontrolnya. Terlaksana dengan baik, ada yang kurang atau apa. Kemudian yang C, membuat penugasan penelitian. Setelah rencana jadwal penelitian selesai dibuat, maka tugas dari tiap-tiap anggota tim analisis sistem untuk melakukan penelitian telah dapat ditentukan. Koordinator analisis sistem dapat membuat surat penugasan kepada masing-masing anggota tim analisis sistem ini dengan menyertakan lampiran kegiatan penelitian yang harus dilakukan. Formulir ini biasanya tidak dilampirkan di laporan hasil analisis karena kurang bermanfaat bagi user atau manajemen. Formulir ini akan diberikan kepada tiap-tiap peneliti yang bersangkutan. Sangat penting kalau buat peneliti. Membuat agenda wawancara sebelum suatu wawancara dilaksanakan akan lebih bijaksana bila waktu dan materi wawancara direncanakan terlebih dahulu. Rencana ini dapat ditulis di agenda wawancara dan dibawa selama wawancara berlangsung. Pewawancara dapat melakukan wawancara dengan dasar agenda wawancara ini. Tujuan utama pembuatan agenda wawancara yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah supaya wawancara dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak ada materi yang terlewatkan. Pokok wawancara analis sistem informasi meliputi pengertian wawancara, kelebihan teknik wawancara, kekurangan teknik wawancara, pertanyaan dalam wawancara, struktur-struktur pertanyaan dalam wawancara, persiapan wawancara, melakukan wawancara, tindak lanjut pewawancara. Pengertian wawancara. Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data secara tatap muka, langsung, di mana interviewer secara interaktif melakukan tanya jawab dengan orang yang diwawancarai atau interviewee. Kebaikan wawancara. Wawancara memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memotivasi orang yang diwawancarai untuk menjawab dengan bebas dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan sesuai situasi yang berkembang. Pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari gerak-gerik dan raut wajah orang yang diwawancarai. Pewawancara dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi. Kekurangan wawancara. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Secara relatif mahal dibandingkan dengan teknik lainnya. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara untuk melakukan hubungan antar manusia. Wawancara tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tempat tertentu, misal di lokasi yang ribut dan ramai. Gimana mau nanyanya? Samping rel kereta, susah tuh buat wawancara. Wawancara sangat mengganggu kerja dari orang yang diwawancarai bila waktu yang dimilikinya sangat terbatas. Maka harus sesuai dia bersedia nggak diwawancarai. Karena memang memakan waktu. Pertanyaan yang digunakan untuk wawancara, gunakan bahasa yang baik, sopan dan jelas. Jangan memasukkan pendapat pribadi Anda sebagai bagian dari pertanyaan. Hindari pertanyaan yang panjang dan berbelit-belit. Hindari pertanyaan yang menakutkan atau membuat khawatir orang yang diwawancarai. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang mengkritik. Jangan menggunakan kata-kata Anda, kamu, saudara, bila maksudnya adalah suatu grup dari orang-orang. Terus, gunakan kata-kata apa? Langsung saja sebutkan. Di tim Bapak atau langsung sebut di kalau ada nama tempatnya misalnya di Prodi STI Universitas Teknologi Muhammadiyah, itu kan langsung.
Jadi kalau maksudnya lebih dari satu ya jangan sebut satu. Persiapan wawancara mengatur pertemuan dengan orang yang akan diwawancarai, utarakan maksud dari wawancara, atur waktu untuk wawancara, membuat jadwal wawancara, membuat suatu panduan wawancara, supaya wawancara dapat berjalan dengan lancar. Lalu melakukan wawancara. Caranya gimana? Kenalkan terlebih dahulu, jelaskan tujuan wawancara. Jelaskan peranan yang akan diberikan orang yang diwawancarai. Ini pengennya apa? Wawancara harus meninggalkan kesan interogasi. Selama wawancara, pewawancara harus mendengarkan dengan teliti. Jangan banyak berbicara dibandingkan dengan mendengarkan. Menjaga suasana wawancara tetap santai tapi terarah. Jangan memotong pembicaraan orang yang diwawancarai. Mintalah pendapat atau ide-ide tambahan yang belum diungkapkan. Jangan membuat asumsi jawaban yang tidak berdasar. Jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak dimengerti. Pada akhir wawancara, bacakanlah rangkuman-rangkuman dari hasil wawancara. Jangan sampai kesimpulan yang kita buat salah maksud dari orang yang diwawancarai. Nggak sesuai. Terakhir, ucapkan terima kasih bila wawancara telah selesai. Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara ada dua pertanyaan. Pertama, pertanyaan terbuka atau open-ended. Pertanyaan terbuka menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Mereka terbuka dan bebas merespon. Respon dapat berupa dua kata atau dua paragraf. Beberapa contoh pertanyaan terbuka. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi bisnis ke bisnis e-commerce di perusahaan Anda? Apa tujuan terpenting dari departemen Anda? Sekali data diajukan lewat website, bagaimana data-data tersebut akhirnya diproses? Ini yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka ya. Gambarkan proses monitoring tersedia secara online. Apa rasa frustasi terbesar Anda selama masa peralihan menuju e-commerce? Ini contoh pertanyaan terbuka. Kita lihat yang kedua, contoh pertanyaan tertutup atau close-ended. Pertanyaan tertutup membatasi respon orang yang diwawancarai. Pertanyaan tertutup seperti dalam soal-soal pilihan ganda, jadi sudah diarahkan jawabannya. Anda diberi satu pertanyaan dengan 5 jawaban, namun tidak punya kesempatan menulis tanggapan Anda sendiri. Jenis pertanyaan tertutup khusus lainnya adalah pertanyaan dua pilihan. Jenis pertanyaan ini membatasi orang yang ditanya hanya karena memungkinkan untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Seperti ya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Contoh beberapa pertanyaan tertutup. Berapa lama dalam seminggu gudang informasi proyek diperbaharui? Rata-rata berapa kali panggilan yang diterima pusat panggilan setiap bulannya? Dari sumber-sumber informasi berikut, mana yang paling bermanfaat menurut Anda? Formulir keluhan konsumen, keluhan lewat email, interaksi tatap muka, barang yang dikembalikan konsumen. Nah, dia harus milih tuh dari 4 pilihan tadi. Sebutkan 2 prioritas utama Anda untuk meningkatkan infrastruktur teknologi. Siapa yang menerima masukan ini? Beberapa contoh pertanyaan 2 pilihan. Apakah Anda menggunakan web untuk menampilkan informasi bagi vendor? Ya atau tidak jawabannya. Setuju atau tidak setuju Anda bahwa e-commerce tidak begitu aman? Apakah Anda ingin menerima salinan laporan keuangan Anda setiap bulan? Ya atau tidak pilihan jawabannya. Struktur-struktur pertanyaan dalam wawancara. Pertama, struktur piramid. Dengan menggunakan bentuk ini, penanya mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendetail, biasanya berupa pertanyaan tertutup. Kemudian, penanya memperluas topik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan membuka respon-respon yang lebih umum. Contoh, bagaimana masalah yang Anda alami dengan firewall? Apakah Anda mempertimbangkan metode-metode lain untuk meningkatkan keamanan data-data perusahaan? Apakah yang Anda pikirkan bisa membuat keamanan di sini lebih efektif? Umumnya, bagaimana perasaan Anda tentang keamanan data terhadap pentingnya akses internet? Struktur corong. Struktur ini memulai wawancara dengan pertanyaan umum dan terbuka, lalu membatasi respon dengan mengajukan pertanyaan yang lebih mendetail dan tertutup. Contoh, bagaimana reaksi Anda terhadap pencarian berbasis web yang baru? Departemen mana yang akan mengimplementasikannya? Item-item apa yang tersedia untuk pembelian lewat situs? Adakah item-item tertentu yang ditiadakan di website? Kemudian yang ketiga, struktur berbentuk wajib.
Struktur ini harus dimulai dengan suatu cara khusus, kemudian menentukan hal-hal yang umum, dan akhirnya mengarah pada kesimpulan yang sangat spesifik. Tindak lanjut pewawancara. Pada saat wawancara, pewawancara harus tanggap terhadap tingkah laku orang yang diwawancarai. Pewawancara harus dapat melakukan tindak lanjut terhadap tingkah laku yang dapat menggagalkan wawancara. Pedoman-pedoman yang dapat dilakukan oleh pewawancara untuk melakukan tindak lanjut terhadap tingkah laku dari orang yang ditindaklanjuti. Menunjukkan kalau menjawab pertanyaan dengan kira-kira atau menebak-nebak saja tanpa fakta. Setelah wawancara, validasi semua jawaban yang mencurigakan. Jangan sampai dia cuma ngarang. Berusaha memberi jawaban hanya untuk memuaskan pewawancara tanpa dilandasi dengan fakta yang benar. Hindari pertanyaan yang dapat menjurus ke jawaban yang seperti ini. Validasi jawaban yang mencurigakan. Menunjukkan jawaban yang tidak masuk akal. Dengan akrab, arahkan kembali jawaban ke arah pokok permasalahan. Berhenti berbicara pada waktu pewawancara, mulai menuliskan hasilnya di catatan. Dengan terpaksa, jangan gunakan catatan. Terlihat tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan karena ingin mengakhiri wawancara. Usulkan menunda wawancara untuk diganti dengan hari yang lain. Memperlihatkan sikap puas terhadap keadaan sistem sekarang dan tidak menginginkan perubahan-perubahan. Motivasilah dengan menguraikan dan menjelaskan situasi yang ada dan cobalah beri pertanyaan yang lebih rinci. Menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Bersikaplah ramah, tunjukkan bahwa Anda menghargai kesediaannya, serta jelaskan sumbangan-sumbangannya atas hasil wawancara ini. Menunjukkan sikap menyimpan sesuatu data karena takut mengungkapkannya. Jelaskan bahwa wawancara ini untuk perbaikan sistem yang ada, dan yakinkanlah bahwa Anda tidak akan memojokkannya. Menolak memberi jawaban tanpa alasan. Jangan memaksa terus, tapi meminta kesediaannya untuk membenarkan dengan mencari jawaban di tempat lain. Terlalu bersemangat dalam wawancara ini dengan melontarkan ide-ide yang muluk-muluk. Dengarkanlah dengan sabar dan jangan mengkritiknya. Dan jangan ikut terbawa secara emosional. Berikutnya, bagian terakhir mengumpulkan hasil penelitian. Ya. Fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian harus dikumpulkan sebagai satu dokumentasi sistem lama. Dokumentasi dari hasil penelitian ini diperlukan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, membantu kelengkapan aid to completeness. Dengan digunakannya formulir-formulir standar untuk mencatat fakta, maka data yang belum terkumpul akan terlihat. Aid to analysis, membantu analisa. Data yang dicatat dalam bentuk tabel atau bagan memungkinkan sistem lebih mudah dipahami dan dianalisis. Aid to communication, membantu komunikasi. Formulir-formulir standar akan membantu anggota-anggota tim analis untuk berkomunikasi dengan efektif satu dengan lainnya. Selain itu juga dapat membantu komunikasi antara analis, pemrogram komputer, operator, dan pemakai sistem. Aid to training, membantu pelatihan. Pelatihan akan lebih efektif bila dilampiri dengan bahan-bahan yang diperlukan secara tertulis. Membantu keamanan, aid to security. Dokumentasi yang berisi dengan fakta terkumpul dapat diibaratkan sebagai bestek rancangan gedung yang telah digambar oleh arsitek dan telah dihitung oleh insinyur teknik sipil. Bila gedung yang akan dibangun tidak sesuai dengan keinginan pemakai, atau ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, atau misalnya gedung sudah dibuat mengalami kerusakan-kerusakan, maka dengan adanya dokumentasi, perbaikan-perbaikan, atau modifikasi-modifikasi akan lebih mudah dilakukan. Fakta-fakta yang perlu didokumentasikan dari hasil penelitian sistem lama adalah sebagai berikut. Waktu untuk melakukan suatu kegiatan. Data ini dapat diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan pada suatu kegiatan. Kesalahan-kesalahan melakukan kegiatan di sistem lama, pengambilan sampel, formulir-formulir, dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem lama. Elemen-elemen data. Teknologi yang digunakan di sistem lama. Ketujuh, kebutuhan-kebutuhan informasi pemakai sistem atau manajemen. Bagian ketiga, jadi masih ada 3 bagian ya, 3, 4, dan 5. Analyze, yaitu menganalisis sistem. Langkah ini dilakukan
berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Menganalisis hasil penelitian sering sulit dilakukan oleh analis sistem yang masih baru. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak analis sistem yang masih baru mencoba memecahkan masalah tanpa menganalisisnya. Menganalisis kelemahan sistem, analis sistem perlu menganalisis masalah yang terjadi untuk dapat menemukan jawaban apa penyebab sebenarnya dari masalah yang timbul tersebut. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, di mana dikerjakannya. Menganalisis kelemahan sistem sebaiknya dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa dikerjakan, perlukah dikerjakan, apakah telah dikerjakan dengan baik. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam rangka menganalisis hasil penelitian ini lebih terinci lagi dibandingkan dengan daftar yang ada di atas. Sebagai tambahan dari pertanyaan tersebut, suatu kriteria yang tepat masih diperlukan untuk menilai sistem yang lama. Sistem yang tepat ini dapat diperoleh dari sasaran yang diinginkan oleh sistem yang baru supaya efisien dan efektif. Wilkinson memberikan sasaran yang harus dicapai untuk menentukan kriteria penilaian sebagai berikut. Relevance, sesuai kebutuhan. Capacity, kapasitas dari sistem. Efisiensi dari sistem. Timelines, ketepatan waktu untuk menghasilkan informasi. Accessibility, kemudahan akses. Flexibility, keluasan sistem. Akurasi, ketepatan. Reliability, keandalan. Security, keamanan. Ekonomi, nilai ekonomis. Simplicity, kemudahan. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan kriteria-kriteria ini, selanjutnya analis sistem akan dapat melakukan analis dari hasil penelitian dengan baik untuk menemukan kelemahan-kelemahan dan permasalahan-permasalahan dari sistem yang ada. Bagian dari analisis yang pertama, menganalisa distribusi pekerjaan. Distribusi dari pekerjaan menunjukkan beban dari masing-masing personil atau unit organisasi dalam menangani kegiatan yang sama. Untuk keperluan analisis distribusi dari pekerjaan, dapat digunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah tugas dan tanggung jawab telah didefinisikan dan diterapkan dengan jelas? Apakah tugas dan tanggung jawab telah didistribusikan dengan efektif untuk masing-masing personil dan unit-unit organisasi? Dengan mengetahui beban dari masing-masing personil, maka dapat ditentukan personil mana yang masih dapat diberi tambahan beban dan personil mana yang harus dikurangi bebannya untuk dialihkan ke personil lain yang masih kurang bebannya. 2. Menganalisis pengukuran pekerjaan. Untuk menganalisis pengukuran pekerjaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah kebijaksanaan dan prosedur telah dipahami dan diikuti? Apakah produktivitas karyawan memuaskan? Apakah unit organisasi telah bekerja sama dan terkoordinasi dengan baik menjaga arus data dengan lancar? Apakah masing-masing kegiatan telah mencapai sasarannya? Apakah terjadi operasi-operasi yang tumpang tindih? Seberapa perlu hasil dari tiap-tiap operasi? Apakah terdapat operasi yang menghambat arus data? Apakah volume puncak dari data dapat ditangani dengan baik? Apakah terdapat standar kinerja yang baik dan selalu dimutakhirkan? Menganalisis keandalan. Keandalan menunjukkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam suatu kegiatan. Semakin andal berarti semakin sedikit kesalahan yang dilakukan. Untuk menganalisis keandalan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah jumlah kesalahan yang terjadi di masing-masing operasi diminimumkan? Apakah operasi-operasi yang telah direncanakan dengan baik dan terkendali? Kemudian menganalisis dokumen. Untuk menganalisis dokumen, jawab pertanyaan, seberapa perlu dokumen yang ada? Apakah masing-masing dokumen telah dirancang untuk penggunaan yang efektif? Apakah tembusan-tembusan dari dokumen perlu? Kemudian menganalisis laporan. Untuk menganalisis laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem lama, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Dapatkah laporan-laporan dipersiapkan dengan mudah dari file-file dokumen yang ada? Apakah terdapat duplikasi di file, catatan-catatan, dan laporan-laporan? Menganalisis teknologi. Untuk menganalisis teknologi yang sudah digunakan di sistem lama, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Apakah fasilitas dari sistem informasi cukup menangani volume rata-rata data tanpa terjadi penundaan yang berarti? B. Menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen.
Walaupun menganalisis kelemahan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi merupakan tugas yang perlu, tetapi tugas ini saja belumlah cukup. Tugas lain dari analisis sistem yang diperlukan sehubungan dengan sasaran sistem utama sistem informasi, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakainya. Perlu dianalisis. Membuat laporan hasil analisis sistem. Setelah proses analisis sistem ini selesai dilakukan, tugas berikutnya dari analis sistem dan timnya adalah membuat laporan hasil analisis. Laporan ini diserahkan kepada steering committee yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan panitia pengarah pemakai sistem akan mempelajari temuan-temuan dan analisis yang dilakukan oleh analis sistem yang tersajikan dalam laporan ini. Tujuan utama penyerahan laporan adalah pelaporan bahwa analisis telah selesai dilakukan. Seperti ini contoh proposal untuk melakukan analisis sistem Super Smart. Laporan survei sistem Super Smart, kemudian laporan analisis sistem Super Smart. Jadi ada proposalnya, ada laporan surveinya, terakhir ada laporan analisisnya. Oke, demikian untuk materi kali ini. Lumayan panjang. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, cukup ya. Oke, jika demikian, saya cek dulu presensinya. Oke, kalau presensinya sudah, biar langsung saya cek. Oke, sudah ya. Sip. Terima kasih. Loh, malah Amin. Masih